biasanya karena kita nggak punya packaging house ya, nggak punya packing house. Bentar lagi insya Allah lagi di sana mau kita bikin packing house. Jadi biasanya kalau anggur kita packing itu biasanya gunakan kayak semacam styrofoam misalkan di kilo, setengah kilo, biasanya seperempat kilo lah ya, 4 kilo. Karena kalau secara langsung kita di sini petik terus disimpan misalkan di suhu kamar, itu paling 2-3 hari udah mulai loyo ya, mulai kayak ini lah ya, udah kalau dipegang itu udah lembek. Tapi kalau yang impor terlihat masih seger, nah itu harus curiga apakah ada lapisan lilin atau tidak. Itu kan kalau dimakan konsumsi kita ya mungkin 10-20 tahun lagi kanker ya, penyakit gitu. Kalau ini Pak, kalau misalkan kan misalkan dipanen, kalau untuk yang di penganennya ya Pak, bukan yang di masih itu biasanya di sini itu ditaruhnya tempatnya kayak kayu itu Pak, yang kayak di pasar atau di tempat yang kayak plastik, tempat plastik, wadah plastik gitu Pak. Ada plastik biasanya kita ini, jadi di ininya nggak pakai kayu. Kalau kayu mah mungkin lama jarak jauh ya, jarak jauh. Apa kalau biaya pada anggur ini untuk pemanenan anggur biayanya kira-kira sekitaran berapa? Pemanenan untuk panen? Ya harga anggur. Kalau dijual kita 100 sampai 150 per kilo ya. Per kilo 100 sampai 150 kilo. Terus berapakah modal yang diperlukan dalam pemanenan? Untuk pemanenan modalnya karena memang karena kerjanya sedikit ya. Saya rasa itu kalau per bulan mereka udah dapat gaji biasanya. Jadi nggak terlalu banyak mengambil SDM kalau ini. Udah lah, nggak terlalu, paling berapa gitu. Gaji sesuai ya. Faktor apa saja yang harus diperhatikan pada tahapan penyimpanan pasca panen? Satu higienisnya itu ya, tempatnya harus bersih biasanya gitu kan. Tempatnya bersih, terus saat pemanenan kan pagi hari rata-rata ya, sebelum matahari penuh. Biasanya seperti itu, perhatiin ya Pak. Jangan sampai terbentur juga, packingnya harus bagus. Bentur biasanya pecah. Kalau untuk pencuciannya Pak, itu biasanya dilakukannya dari mana? Pencucian, kalau kita biasanya dicuci 1 kali aja, biasanya di keran air yang udah bersih ya, udah bersih. Dan 1 kali cuci, Tapi kalau nggak dicuci nggak masalah. Masih ya nggak terlalu residu kimianya nggak ada. Apa saja kriteria pada untuk memenuhi buah anggur tersebut ya Pak? Kriteria apanya tuh? Apa ya? Kayak contohnya kayak mungkin kriteria yang udah mau siap panen ya. Ciri-cirinya gitu. Ya, ciri-cirinya tingkat kematangannya udah penuh ya. Nah, misalkan kalau varietas Jupiter itu kan merah keunguan. Nah, itu merah keunguannya udah merata. Nah, biasanya gitu. Terus waktunya juga udah pas gitu, dari waktu misalkan udah memenuhi 120 hari. Itu biasanya. Terus kalau untuk ngetesnya biasanya kita cicip dari 1 misalkan, manisnya tinggal manis yang kuat. Itu begitu. Kalau seperti ini kan belum matang. Kalau untuk pemisahan gitu ada gak Pak? Kayak misalkan anggur yang warna kayak gini gitu. Oh ya, sortasi atau grading itu ada. Adanya kenapa? Karena ini sebetulnya sudah dari si varietasnya sudah membedakan. Beda lagi kalau misalkan melon nih, 1 varietas, tapi ada yang butuh atau apa, kan sortasi tujuannya memisahkan yang bagus, terus tingkat standarisasi untuk ukurannya kan jadi gitu. Ya, itu sudah pasti dipisahkan ya. Kalau misalkan nih kurang bagus, kita pisahkan ke grade B gitu ya. Kita grading ada, grade A yang paling super gitu. Sama semua komoditas pasti semuanya dapat perlakuan grading gitu.